Ibu jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang hari akhir, ya tentu kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Ya. Karena dalam berbagai ayat dan juga hadis ini sudah dikabarkan, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya, dalam ayat ini sudah dijelaskan tentang keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian di ayat lain juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Di surat At-Taubah ayat 18. Ya, ini menunjukkan orang-orang yang memakmurkan masjid, para pengurus masjid, takmir masjid, ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, kemudian yang tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Ya, dalam ayat ini juga digambarkan ada keimanan terhadap Allah dan hari akhir. Nah, ini semakin menguatkan kita, menguatkan keyakinan kita bahwa pasti hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi. Ya. Nah, kemudian dijelaskan dalam kitab ini tentang pengertian yaumul akhir. Apa sebenarnya yaumul akhir? Dan apa makna beriman kepada hari akhir? Yaumul akhir. Al yaumul akhir fahuwa yaumun azim. Yaumun azimul ahwal tusibu fihil atfal tuqimun nasa fihi min kuburihim wa yahsyaruna ila sa'idin wahidin lil hisab summa ya'ulu amarahum ila na'imi awil adab. Nah, ini pengertian atau definisi dari yaumul akhir, yaitu hari yang keadaannya sangat dahsyat, sampai-sampai anak kecil menjadi beruban rambutnya. Manusia di hari itu bangkit dari kuburnya dan mereka berkumpul di satu tempat untuk proses hisab, penghitungan amal. Kemudian akhirnya mereka akan ditentukan apakah akan memperoleh kenikmatan atau surga ataukah mendapatkan siksaan atau azab. Nah, ini adalah definisi atau pengertian dari yaumul akhir. Yaumul akhir adalah hari yang dahsyat. Ya, maka sesuai dengan temanya, dahsyatnya hari akhir, hari kiamat. Ya, karena memang dahsyat sekali. Kenapa? Anak kecil, ya, anak kecil sampai rambutnya berubah menjadi putih, beruban. Ya, sesuatu kalau dalam keadaan normal tidak mungkin, mustahil Pak ya, mustahil anak kecil tumbuh uban di rambutnya, kecuali kalau ada penyakit ya. Tetapi begitu dahsyatnya
hari akhir ini sampai membuat rambut seorang anak kecil berubah menjadi putih, beruban. Ya, inilah definisi dari yaumul akhir, yaitu hari yang sangat dahsyat. Wa ammal imanu bihi fahuwa at-tasdiqu bi annahu la budda ayyatiya wa ayyudhira wa ayyadhara fihi jami'u ma warada fil Qur'an wal hadits fi sya'nihi. Nah, adapun beriman kepada hari akhir, yaitu dengan cara membenarkan at-tasdiq, ya, kita membenarkan dalam hati bahwasanya hari akhir itu pasti akan datang dan akan jelas segala macam berita yang telah disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis tentang keadaan hari itu. Ya, jadi kita meyakini, membenarkan bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Hari itu kita akan membuktikan apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran, kedahsyatan hari kiamat. Bapak Ibu mungkin sering membaca di juz amma, ya, ada diantaranya surat Al-Qari'ah. Nah, itu juga menggambarkan tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Ya, Allah mengawalinya dengan pertanyaan. Apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Pada hari ketika manusia itu seperti anai-anai yang berterbangan. Anai-anai ini, Pak, kebetulan ini pas musim mungkin, ya, laron. Kebetulan sekali nih, laron yang berterbangan. Ya, ya. Kal farasil mabthus. Al faros itu ya diartikan laron. Ya. Apakah manusia bisa terbang? Bukan karena manusia bisa terbang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena goncangan hari kiamat yang sangat dahsyat, sampai manusia berterbangan seperti laron-laron ini. Bayangkan, ya, padahal tidak punya sayap, berterbangan karena goncangan yang sangat dahsyat. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang tertiup angin. Ya, kita kalau menyaksikan ada bulu tertiup angin, ya, berterbangan, ya kan? Seperti itulah gambaran gunung-gunung yang berdiri kokoh. Gunung Semeru, Gunung Merapi yang begitu kokoh nanti akan berterbangan seperti bulu-bulu yang tertiup angin. Masya Allah, ya, begitu dahsyatnya Allah menggambarkan hari kiamat. Ya, kemudian di dalam ayat yang lain juga demikian, di surat Al-Zalzalah misalnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, dan ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya. Jadi goncangannya itu mungkin nggak bisa diukur lagi berapa skala Richter. Ya, kalau di dunia ini mungkin masih bisa diukur, ya, 7 skala Richter, 9 skala Richter. Ya, nanti kalau goncangan hari kiamat, itu alatnya bisa rusak kalau ngukur mungkin, ya. Segoncang-goncangnya, artinya bahkan sampai digambarkan, ya, ibu-ibu mungkin pernah dulu, mungkin kalau sekarang udah jarang dilakukan. Kalau mau masak itu biasanya kan padi itu ditapeni, ya, seperti itu. Nah, gambarnya seperti itu, Bapak Ibu, digoncang segoncang-goncangnya. Nah, jadi isi dunia itu nanti seperti itu. Luar biasa dahsyatnya, ya, subhanallah. Ya. Ya.
Inilah betapa dahsyatnya hari kiamat yang nanti kita akan membuktikan itu semua, bahwa yang sekarang kita mungkin hanya membaca, memahami, itu belum percaya, mungkin ada yang belum percaya. Nanti ketika hari itu tiba, baru kita akan mempercayai, oh ternyata benar. Ini yang dulu dikabarkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis ini juga pernah malaikat Jibril memberikan pelajaran kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam hadis yang panjang, ya, malaikat Jibril datang menyerupai pemuda yang sangat tampan, berpakaian bersih, berpakaian rapi, datang menempelkan lututnya pada Rasulullah, kemudian meletakkan telapak tangannya di paha Rasulullah, memberikan beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan malaikat Jibril itu adalah fa'akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Ya, Rasulullah ditanya tentang hari kiamat. Apa jawaban Rasulullah? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Nah, inilah tawaduknya Rasulullah. Ya. Rasulullah tahu kalau yang bertanya itu pasti lebih paham daripada beliau. Maka jawaban beliau, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali, qala fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Baik, kalau tidak mengetahui kapan itu hari kiamat, maka tunjukkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Lalu Rasulullah menjelaskan, qala antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Nah, ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah ketika seorang budak melahirkan majikannya. Ya, ini ada dua makna. Budak melahirkan majikannya. Ada yang mengartikan, memaknai bahwa ketika sudah marak terjadi kedurhakaan anak terhadap orang tuanya. Ya, seorang anak sudah tega menyakiti orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya sendiri. Ya, berarti itu sudah menjadi tanda-tanda akan dekatnya hari kiamat. Ya, atau makna yang kedua, ya, ketika seorang budak, ya, ketika seorang budak, ya, itu melahirkan seseorang yang dia menjadi tuan dari dia sendiri. Ya, ini kalau dalam peperangan, ya, dalam peperangan itu biasanya kan yang kalah itu menjadi budak, ya. Kemudian dinikah, ya, dan melahirkan anak. Anaknya ini bisa menjadi tuan dari ibunya sendiri karena ibunya itu seorang budak. Itu dua makna tentang antaridal amatu rabbataha. Kemudian tanda yang kedua, wa antaral khufatal uratal ala ali asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Nah, itu tanda yang kedua. Ya, ketika orang yang miskin, ya, tidak punya apa-apa, hanya sebagai penggembala domba, tiba-tiba dia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian dalam hadis lain, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada keterangan tambahan. Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waman ashabu sya'i wal hufat wal jiya' al-alah, ya, qala al-arab. Wahai Rasulullah,
siapakah para penggembala, orang yang tidak memakai sendal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Nah, jadi ada sahabat yang bertanya, siapa yang dimaksud dengan orang yang miskin itu? Maka beliau menjawab, Al-Arab, yaitu orang-orang Arab atau bangsa Arab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita menyaksikan bangsa Arab yang dulunya hanya padang pasir yang tandus, tidak ada tumbuhan yang tumbuh di situ, ya. Ketika ditemukan minyak di daerah sana, maka bangsa Arab berubah. Yang tadinya hanya sebagai pengembala kambing, ya, banyak yang miskin, tiba-tiba menjadi negara-negara yang kaya, menjadi negara yang superpower. Mereka berlomba-lomba membuat bangunan pencakar langit, ya. Maka gedung tertinggi di dunia saat ini ada di negara Arab, di Dubai, namanya Burj Khalifa. Ya, itu tingginya hampir 1 kilo, 800 sekian meter. Itu gedung tertinggi di dunia. Dan di Arab Saudi, di Jeddah, itu juga sedang membangun, ada mega proyek ingin mengalahkan Burj Khalifa tadi. Ya, sedang membuat bangunan yang diprediksi nanti tingginya sekitar 1 kilo. Ya, 1000 sekian meter. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Arab sekarang ini sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan mereka. Nah, berarti yang disampaikan oleh Rasulullah di zaman sekarang ini ternyata sudah dapat kita saksikan. Nah, ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu semakin dekat. Ya, dengan tanda-tanda yang sudah semakin jelas sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian ada pertanyaan, madza taqidu fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bihi? Bagaimana kita meyakini tentang hari akhir dan hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir itu? Apa yang kita yakini dari hari akhir itu? Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, a'taqidu awalan bisu'alil qabri. Ya. Yang pertama kita meyakini bahwa setelah dunia ini selesai, ya, atau setelah kehidupan kita berakhir di dunia ini, kita nanti akan menghadapi pertanyaan di alam barzakh, menghadapi pertanyaan kubur. Ya. Summa binaimihi, kemudian kita meyakini ada kenikmatan di dalam kubur, au adzabihi, atau azab kubur, summa bihasril ajsad. Ya, kemudian kita juga beriman bahwa nanti kita akan dibangkitkan kembali. Jasad-jasad manusia itu akan dibangkitkan. Wa annal khalqa kama budi'a yu'adu. Dan kemudian kita juga meyakini bahwa nantinya ketika makhluk Allah itu dibangkitkan kembali, itu dalam bentuk seperti semula ketika diciptakan di dunia. Ya, jadi nanti di akhirat pun fisik atau rupa kita seperti ini, sebagaimana Allah ciptakan kita di dunia. Tsumma bil hisabi wal mizan. Kemudian kita juga meyakini tentang adanya hisab atau perhitungan amal. Nanti amal kita akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal mizan, dan kemudian akan ditimbang amalan-amalan kita. Tsumma bi'ta'il kitab. Kemudian kita juga meyakini akan adanya pemberian buku catatan amal. Imma bil yamini wa imma bishimal. Ya, kita bisa menerimanya dengan tangan kanan, ya, apakah kita menerima kitab itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ya, tsumma bisirati, kemudian kita juga meyakini bahwa setelah itu kita akan menuju, ya, ke sebuah jembatan as-sirat.
Summa bidukhulil mu'minin al-jannah. Kemudian kita yakin bahwa orang-orang beriman nantinya akan masuk ke surga, darun naim, ya, tempat kenikmatan, wa dukhulil kafirina jahannam. Dan juga kita meyakini bahwa nanti orang-orang kafir akan masuk ke neraka jahanam, darul adzabil alim, yaitu tempatnya siksaan yang pedih. Nah, ini yang kita yakini tentang hari akhir dan juga hal-hal yang berhubungan dengannya. Ya, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui nanti. Kemudian yang pertama tadi adalah tentang pertanyaan di dalam kubur, di alam barzakh. Ya, ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Ini saya bacakan artinya. Sesungguhnya jika seorang hamba atau jenazah, ya, yang sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah pergi meninggalkannya dan dia dapat mendengar suara langkah alas kaki mereka, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang akan mendudukkannya. Kemudian mereka berkata, apa yang dahulu kamu katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya Muhammad SAW. Nah, seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka, Allah telah menggantikannya untukmu dengan tempat duduk di surga. Maka dia dapat melihat keduanya. Nah, ini ketika jenazahnya adalah orang yang beriman. Ya. Qatadah berkata, dan disebutkan kepada kami bahwa dia atau hamba mukmin itu akan dilapangkan dalam kuburnya. Setelah dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, maka Allah lapangkan kuburnya, yang mana ukuran untuk mengubur jasadnya itu mungkin hanya 1 meter kali setengah meter, ya, atau 2 meter kali 1 meter. Nanti akan Allah lapangkan ketika jenazah tersebut mampu menjawab pertanyaannya dua malaikat di alam kubur itu. Kemudian dia kembali melanjutkan hadis Anas. Dia berkata, sementara jenazah orang munafik dan kafir akan dikatakan kepadanya, apa yang dahulu kamu katakan tentang laki-laki ini, dengan pertanyaan yang sama. Maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Ya, maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahui dan tidak mengikuti orang yang mengetahui. Kemudian dia dipukul dengan palu yang terbuat dari besi sehingga ia mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di dekatnya kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Bapak Ibu, ini hadis menggambarkan, ya, ketika seseorang, ya, masuk ke alam barzakh. Ya, orang kafir ketika ditanya tidak mampu menjawab, maka dipukul dengan palu yang terbuat dari besi sehingga mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras yang didengar oleh sekelilingnya kecuali jin dan manusia. Berarti hewan bisa mendengar. Ya, maka Bapak Ibu, kalau misalnya ada kucing lewat di sebuah makam, ya, dia seperti mendengar sesuatu. Nah, mungkin kucing itu sedang mendengar teriakannya ahli kubur yang sedang disiksa. Ya, karena didengar oleh sekelilingnya kecuali jin dan manusia. Kalau kita tidak bisa mendengarnya. Nah, kaifa i'tiqaduka bi su'alil qabri summa na'imihi aw adzabihi? Bagaimana kita mengimani tentang pertanyaan kubur itu beserta nikmat atau azab kubur? Ya, maka a'taqidu annal mayyita idza wada'a fi qabrihi tu'adu ruhuhu ila jasadihi. Kita meyakini bahwa
mayit atau jenazah ketika diletakkan di dalam kubur, tu'adu ruhuhu, akan dikembalikan ruhnya. Ruhnya akan dikembalikan kepada jasad mayit itu biqadri ma yafhamul khitab, sekedar bisa memahami pertanyaan dari dua malaikat itu, wa yaruddul jawab, kemudian dia menjawabnya. Summa ya'tihi malakani, kemudian setelah itu, ya setelah ruhnya dikembalikan, datang kepadanya dua malaikat. Malaikat siapa, Bu? Masih ingat ya? Munkar, Nakir. Nah, itu yang akan memberikan pertanyaan di alam kubur nanti. Fayas'alani an rabbihi. Malaikat Munkar Nakir itu akan menanyakan tentang Tuhannya. Ya, man rabbuka. Kira-kira seperti itu. Tentang Tuhannya, wa nabiyihi, dan tentang nabinya, wa an dinihi, dan tentang agamanya, alladzi kana alaihi, yang dia anut, agama yang dia anut. Wa anil faraidil lati kana amarahullahu taala, dan tentang kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, biadaiha, untuk dilaksanakan. Ya, itulah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh dua malaikat di alam kubur nanti. Fa in kana al-mayyitu minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ketika sang mayit atau jenazah itu termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ajaba anis su'al bitaufiqillahi ta'ala, maka dia bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bitaufiqillahi ta'ala, ahsana jawabin, dengan jawaban yang terbaik, min ghairi khaufin minhuma, tidak ada rasa takut terhadap dua malaikat itu, wala tiraba, dan tidak ada rasa gemetar, tidak gentar, ya, dalam menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nah ini, ya, ketika orang beriman dan beramal soleh, Allah akan membantunya untuk menjawab dengan jawaban yang terbaik, dengan mantap, tanpa ada rasa takut, tanpa gentar menghadapi pertanyaan malaikat tersebut. Ya, jawabannya lancar. Fayaksifullahu an basarihi, kemudian Allah buka mata batinnya. Wa yaftahu lahu baban min abwabil jannah, maka akan dibukakan kepadanya, ya, salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Jadi orang yang beriman ketika lancar menjawab pertanyaan dari Munkar Nakir, ya, Allah bukakan baginya, Allah perlihatkan baginya, ya, Allah bukakan salah satu pintu surga. Ya. Fayuhdha bin na'imil azim, ya, kemudian akan diberikan kenikmatan yang besar, ya, nikmat kubur. Nah, itu yang akan diperoleh, ya, oleh jenazah atau mayit yang beriman, akan mendapatkan nikmat kubur. Wa yuqalu lahu, dan akan dikatakan kepadanya, hadza jazaa'u man kana fi dunyahu 'ala siratil mustaqim. Inilah balasan bagi orang yang di dunia berada di jalan yang lurus, 'ala siratil mustaqim. Nah, ini adalah mayit yang beriman dan beramal soleh. Bagaimana dengan yang sebaliknya? Wa in kanal mayyitu kafiron, dan ketika mayit itu atau jenazah itu adalah orang kafir, au munafiqon, atau orang munafik, yudhasu, ya, maka jenazah tersebut dalam kondisi kebingungan menghadapi atau menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Wala yadri, dan dia tidak mengetahui ma yaqulu fil jawab. Dia tidak bisa menjawabnya, bahkan nggak paham apa yang ditanyakan oleh malaikat tadi. Ya.
fayu'adzibanihi, maka kedua malaikat itu akan menyiksanya. Hina idzin, pada itu juga, asaddal adzabi, dengan siksaan yang berat. Wa yukshafu an basarihi, kemudian dibukakan mata batinnya, fayuftahu lahu babun min abwabi jahannam, kemudian akan dibukakan baginya salah satu pintu dari pintu-pintu neraka jahanam. Wa tunawwa'u lahu anwa'ul adzabi wal alam, kemudian akan diberikan berbagai macam siksaan dan kesakitan di alam kubur tersebut. Wa yaqulani lahu, kemudian kedua malaikat berkata kepadanya, hadza jazaa'u man kafara bimaulahu, ini adalah balasan bagi orang yang kufur terhadap Tuhannya, wattaba'a nafsahu wa hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, inilah gambaran ya ketika jenazah menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ini kita harus meyakininya bahwa nanti semuanya akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kemudian ada pertanyaan ini yang mungkin sering menjadi kebingungan dalam diri kita. Idza akala sab'u insanan wa sara fi batnihi aw waqa'a fil bahri, ketika binatang buas ya memakan seseorang, kemudian masuklah jasad orang tersebut di perutnya binatang buas, atau waqa'a fil bahri, jatuh ke dalam laut, fa'akalatut asma, maka dimakan oleh ikan hiu atau ikan apa ya. Fahal yus'alu au yu'adzabu au yuna'amu. Pertanyaannya, apakah ruh orang yang meninggal dengan cara tadi itu akan mendapat pertanyaan di alam kubur, atau mendapat siksaan, atau mendapat kenikmatan kubur? Nah, itu pertanyaan yang mungkin sering ya ada dalam pikiran kita. Ya, karena yang kita pahami kan kalau orang yang dikubur itu nanti akan ditanya oleh malaikat, mendapat pertanyaan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang meninggalnya dimakan binatang buas atau hilang ya, atau apalah pokoknya, atau dibakar jasadnya, apakah dia mendapat pertanyaan? Nah, di sini ada jawabannya dalam kitab ini. Naam, betul, tetap ada pertanyaan. Kullu man mata, setiap orang yang meninggal, yus'alu, pasti akan ditanya. Summa yu'adzabu au yuna'amu, kemudian akan mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina man dufina fil qabri aw sara fi batnis sab'i. Tidak ada perbedaan antara orang yang meninggal dengan dikubur di dalam di makam itu, atau dia menjadi santapan binatang buas, au fi fakril bahri, atau dia tenggelam di dasar laut. Tidak ada perbedaan, semua akan ditanya, akan mendapatkan nikmat atau azab kubur. Fallahu ala kulli syai'in qadir, maka Allah ya, bagi Allah itu mampu atau wallahu ala kulli syai'in qadir, ya, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ya, Allah mampu melakukan sesuai dengan kehendaknya. Wa bi kulli syai'in alim, dan terhadap segala sesuatu Allah Maha mengetahui, ya. Wa bi kulli syai'in alimun khabir. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jadi intinya ya, jenazah yang dimakan binatang buas, yang hilang, yang dibakar dan lain sebagainya, jawabannya mereka tetap akan mendapatkan pertanyaan di dalam kubur, kemudian mendapat nikmat kubur atau azab kubur. Bagi Allah itu mudah. Ya, semua atas kehendak Allah. Ya.
Pertanyaan berikutnya, idza kana al-mayyitu tu'adu ilaihi ruhuhu wa yus'alu tsumma yu'adzabu aw yun'amu fali ayyi syai'in la yarannasu syai'an min dzalik. Ya, tadi dijelaskan ketika mayit setelah dikubur itu dikembalikan lagi ruhnya ke jasadnya. Kemudian ditanya beberapa pertanyaan. Kemudian mendapat siksaan atau mendapat nikmat. Fali Aisyah, kenapa manusia tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat proses itu, pertanyaan dari malaikat, azab atau siksa kubur, ya. Maka jawabannya, innallaha yahjubu absaruhum, sesungguhnya Allah menutup penglihatan manusia andzalika, dari itu semua. Ya, sengaja Allah menutup penglihatan kita dari itu semua, imtihanan lahum, sebagai ujian bagi manusia. Lihat haro man yu'minu bil ghaibi, supaya jelas siapa orang yang beriman kepada yang gaib, wa ma la yu'minu bihi, dan siapa yang tidak beriman kepada yang gaib, min dawis syaki war raib, dan supaya terlihat siapa orang-orang yang memiliki keraguan di dalam hatinya. Nah, jadi hikmahnya seperti itu. Walau ra'an nasu dzalika, seandainya manusia diberikan kemampuan untuk melihat, ya, peristiwa di alam kubur itu, la amanu, niscaya mereka pasti akan beriman semua. Walam yasir farqa bainan nas, ya, maka tidak akan terlihat perbedaan antara manusia, ya, dan juga tidak bisa membedakan mana manusia yang buruk, mana yang baik, ya, mana yang amalannya jahat, mana yang amalannya baik. Nah, itu hikmahnya. Ya, walaupun ruh itu dikembalikan ke jasad, kemudian ada pertanyaan kubur, ada nikmat atau azab kubur, manusia atau kita ini yang masih hidup tidak bisa melihatnya. Hikmahnya adalah seperti itu, supaya ini menjadi ujian bagi kita, supaya bisa dibedakan mana yang benar-benar iman kepada yang gaib, mana yang tidak beriman. Seandainya kita diberikan kemampuan untuk bisa melihat peristiwa di alam kubur, maka niscaya kita pasti akan beriman semua. Dan mungkin, ya, beberapa kejadian juga ada yang katanya bisa menyaksikan itu, tapi tidak semua, ya, tidak semua bisa menyaksikan. Yang misalnya, ya, ketika menggali kuburan tiba-tiba ada ular atau ada api, ya, seperti itu, yang menggambarkan azab kubur. Nah, orang langsung taubat, langsung sadar, ya, karena melihat, ya, melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi itu jarang sekali terjadi. Di Indonesia ada, ya. Di sinetron azab, ya, jadi. Ya, ya, niscaya kita akan beriman semua pasti, Bapak Ibu, kalau diperlihatkan. Inilah hikmahnya Allah menutup penglihatan kita, ya. Hal hadhil mas'alah mithalun yuqarribu lidhin. Apakah tentang masalah ini ada contoh yang bisa mendekatkan kita dengan logika kita, ya? Apakah ada contoh yang bisa masuk akal gitu? Kenapa kita tidak bisa melihatnya? Ternyata ada jawabannya, ya. Naam, betul. Mithalu dzalika an-naim, misalnya adalah ketika orang sedang tidur. Alladzi yara fi manamihi, yang dia melihat di dalam mimpinya asya'a yusarru biha, sesuatu yang membahagiakannya. Wa yatana'amu, ya, dan dia mendapatkan kenikmatan dalam mimpi itu. Au asya'a yahzanu biha, atau sesuatu yang membuatnya sedih. Wa yata'allamu, dan dia merasakan kesakitan dalam mimpinya. Waladzi yakunu qa'idan li jambihi, dan orang yang sedang duduk di sebelahnya, ya, musyahidan lahu, melihat bahwa dia sedang tidur, ya kan, sedang tidur.
la yadri bidzalika. Orang itu tidak mengetahui bahwa yang sedang tidur itu sedang mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan sesuatu yang menyakitkan di dalam mimpinya. Kita nggak tahu kan ya, yang duduk di sebelahnya itu nggak tahu, padahal kita melihat jasadnya. Nah, logikanya seperti itu. Wala yas'uru bima hunalika, dan dia tidak merasakan apa yang dirasakan orang yang sedang tidur tadi, orang yang sedang bermimpi tadi. Wa kadzalikal mayyitu, begitu juga dengan mayit, dengan jenazah yang sudah dikubur tadi, yus'alu fi qabrihi, dia ditanyakan di dalam kubur, wa yujibu yatana'amu aw yata'allamu, dia menjawab pertanyaan dalam kubur, maka dia memperoleh kenikmatan atau memperoleh azab, wala yadri bihi ahadun, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya apakah mayit tadi mendapat kenikmatan atau mendapat azab. Tidak ada yang mengetahuinya minal ahya'i, dari orang-orang yang hidup, wala ya'lamu, dan mereka tidak akan mengetahui. Nah, ini logikanya ya. Ketika mayit itu mendapat pertanyaan ya, mendapatkan kenikmatan atau siksa kubur ya, ini orang yang masih hidup tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa merasakannya.